Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu kembali, sahabatku semua, saudaraku semua, seiman, setauhid, seakidah, yang insya Allah dirahmati Allah. Saudaraku semua, dimanapun Anda berada, kali ini khusus saya akan berbicara tentang penolakan Gus Nur di Madura oleh penggerak Islam moderat. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sesuatu yang unik berkaitan dengan negeri Konoha. Ya, lagi-lagi kita membahas negeri Konoha karena memang lagi trending topik. Selain, bahkan bukan selain ya, bahkan lebih populer, lebih heboh daripada peristiwa pergulatan atau ketegangan antara Rusia dan Ukraina, yaitu tentang penundaan pemilu. Luar biasa. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan bahwa pemilu tetap akan dilaksanakan di tahun 2024, dan ketua partai itu juga dia dinaungi oleh sebuah partai yang bernama DPI, DPIP, yang mengatakan bahwa Kanjeng Mami sangat keras menentang penundaan pemilu, sedangkan penguasanya diam. Anehnya ada seseorang yang serba mengatur. Dari kabinetnya ini ada seseorang menteri atau apa namanya, itu yang serba urusan, menteri segala urusan, itu mengatakan 110 juta pengguna mensos di Konoha ini menyetujui penundaan pemilu. Wah, luar biasa. Ambiar sudah. Ini kan heboh. Mereka menciptakan masalah, kemudian dipermasalahkan sendiri, yang disalahkan rakyat, yang disalahkan ustadz-ustadz atau aktivis-aktivis yang jelas-jelas berpihak kepada kepentingan bangsa serta rakyat Indonesia ini. Itu yang disalahkan. Namanya juga pengelola negara yang kerjanya hanya mencari kambing hitam dan alibi. Dan mereka semuanya itu tidak punya skill dan tidak punya kredibilitas. Keahliannya hanya textbook, baik ekonomnya, baik ahli ketatanegaraannya. Kepalanya sih botak, titelnya sih brandeng kayak kereta api gitu. Tapi textbook, titel textbook gimana sih? Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Jadi teman-teman, saudara-saudara, hal seperti ini kita harus tanggap. Ada udang di balik rempeyek gitu. Ada udang di balik mboh. Kan gitu.
dibaca, Iqra. Ini yang namanya Iqra. Jadi jangan hanya kita mencari atau melihat atau menonton atau mendengarkan ceramah-ceramah atau tausiah-tausiah atau motivator-motivator tanpa kita mendapatkan hasil daripada itu. Kita harus punya dong, harus dapat. Kita mendengarkan orasinya para motivator, kita harus dapatkan ilmunya. Kita bergaul dengan orang yang pandai IT, kita sedikit banyak harus bisa, harus tahu tentang IT. Kita bergaul dengan maling, kita harus tahu apa namanya dunia kemalingan. Dunia permalingan, bukan kemalingan. Kemalingan kecolongan, kecurian itu namanya. Artinya bukan berarti kita harus jadi maling, agar supaya kita mampu dan gampang menjinakkan maling itu, karena sistemnya kita tahu gitu loh. Jadi kadang-kadang kita kalau harus menghadapi sesuatu, kita harus menjadi sesuatu kan gitu. Jadi statement-statement para di negeri Konoha ini kita perhatikan, kemudian kita baca arahnya kemana kan gitu. Yang satu bilang sudah mendapatkan survei bahwa 110 juta masyarakat pengguna medsos ini menyetujui penundaan pemilu. Yang satunya keras menolak, bahkan lantang, bahkan sarkas bahasanya, ngomongnya. Berarti ini kan apa? Ketimpangan, simpang siur. Kita harus punya asumsi di sini. Kemudian kita telusuri dengan jeli, kemudian kita baca arahnya. Arahnya nanti lama-lama kita akan mendapatkan hitungan-hitungan. Kemudian kita akan menemukan titik temunya, walaupun hanya kerangkanya saja gitu loh. Baru asumsinya saja. Tapi yang jelas kita punya kans untuk bisa membaca dari apa yang mereka lakukan. Gampang sebenarnya, kalau ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan ya kadang-kadang jelas kalau musik K-pop itu seperti itu. Kemudian kita bisa membaca arah K-pop ini menggambarkan apa. Atau musik rock itu sebenarnya apa, arahnya ada kemana gitu loh. Tujuan diciptakannya K-pop, tujuan diciptakan lagu-lagu atau genre-genre itu untuk apa kan gitu. Kita harus pahami itu. Lagi-lagi ayatnya satu. Ayat yang Allah katakan dalam ayat walan tardo dan seterusnya itu kalau diterjemahkan itu relevan. Dari zaman ayat itu diturunkan sampai hari ini itu sangat relevan. Sangat relevan. Intinya umat Islam menjadi musuh utama kan gitu. Iblisnya saja sudah bersumpah di hadapan Allah. Berhubung engkau menghukumi hamba sesat, maka hamba akan menyesatkan umat-umat engkau ya Allah melalui jalan engkau yang lurus. Oke. Ini harus saya singgung tentang pernyataan-pernyataan siapa itu, menteri segala urusan Opung ya. Udah tua beliau tuh, tapi nggak nyadar hidup ini sementara Bang Opung ya. Nggak lama lagi kita ini mati, entah besok, hari ini, hari besok, apalagi sudah tua, numpuk-numpuk harta nggak ada gunanya. Fir'aun itu raja di raja, Namrud itu raja di raja, semuanya hancur berkalang tanah. Korun kaya, kekayaan kalian ada apa-apanya dengan korun itu, nggak ada apa-apanya. Mampus, malah Allah tenggelamkan.
Jangan menyombongkan diri kalau sekarang ini sedang berkuasa, sedang punya kekuatan. Jangan, jangan. Akan sakit nanti. Allah angkat. Ketika diangkat, dilepas, jatuhnya sangat sakit sekali. Hancur, berantakan. Mending kalau langsung mati. Sama aja sih. Nggak langsung mati sengsara, mati juga langsung Zabaniyah. Apa? Menyanggongnya di sana, malah nggak ada limitnya, nggak ada tungtungnya di sana tuh. Sadar kenapa kalian? Untuk apa ngejar-ngejar dunia? Para penjilat, para pecundang, para pengkhianat, sadar kenapa? Jabatan cuman kayak gitu, beraninya mengobok-obok agama Islam ini. Jabatan itu berapa sih gajinya? Umur nggak tahu siapa. Siapa yang tahu umur? Jangan mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau sudah masuk dalam lingkaran itu, maju terus. Kalau mundur, dor. Itu sudah ketentuan. Salah sendiri kalian masuk ke dalam lingkup itu. Baik, ini sekilas tentang opung yang berstatement tidak sesuai dengan mak besar, kan gitu. Karena mak besar juga punya ambisi untuk meneruskan kerajaannya, kan gitu. Dinastinya harus continue, to be continue gitu. Mencatat nama besar sang proklamator. Padahal kapasitasnya apa? Seluk-beluk tentang sang proklamator pun dia nggak tahu, walaupun notabene sebagai keturunannya. Mati-matian beliau itu mempertahankan ideologi kedaulatan bangsa dan negara ini. Tapi kalian sebagai keturunannya malah merusaknya. Saya juga harus mengingatkan yang tidak tahu tentang seluk-beluk Orde Lama dan Orde Baru, jangan asal ngecap. Jangan asal ngomong, telusuri dulu fakta sejarahnya. Jangan menjelekkan yang ini, jangan mengangkat yang ini. Belah bambu juga namanya itu. Fakta sejarah ini harus ditelusuri dengan benar tanpa memihak yang kanan dan yang kiri, tapi kita memihak kepada kebenarannya. Itu caranya. Jangan fanatik. Ya. Jangan karena menyukai figurnya. Musrek nanti kita. Seperti kata Rasulullah bahwasanya dulu orang-orang Nasrani itu menyembah, orang-orang Yahudi Nasrani itu menyembah pendetanya. Apa maksudnya itu? Apa hubungannya kan gitu? Ya pikir aja sendiri. Gitu kan. Nah, udah cukup. Itu dulu ya. Yang kedua adalah saya akan mereaksi kemarin Gus Nur ya. Kita tahu siapa Gus Nur itu. Ya, seorang ustadz yang selalu dicari-cari kesalahannya. Melakukan sesuatu yang benar, Gus Nur itu dicari salahnya, apalagi sampai salah. Nah, ini Gus Nur ini memang istimewa ya. Tidak ada ustadz yang punya kapasitas kelebihan seperti Gus Nur ini. Bisa saya katakan selain Habibuna ya dan Panglima kita, semuanya nonsen.
Kalau ilmunya kita mengakui Gus Nur itu tidak pernah pesantren. Tidak pernah pesantren. Tidak punya titel LCMA, tidak punya. Tapi kapasitas beliau ya, kapasitas beliau sebagai orang yang disebut ustadz, berusaha untuk menempatkan diri karena beliau sudah menjadi public figure. Dan beliau orang yang sangat peduli dengan masyarakat di sini, masyarakat di negeri ini. Apapun beliau sudah lakukan. Bedah rumah, membangun masjid. Setiap ada kejadian alam, bencana alam, yang namanya GN13 itu selalu ada. Selalu terdepan bersama organisasi yang dibubarkan paksa. Itu selalu terdepan. Ya. Beliau itu bukan orang yang apa sih namanya ya, gila jabatan, gila hormat dan lain sebagainya. Enggak. Kenapa saya tahu? Saya dekat dengan beliau. Saya mengenal betul siapa beliau. Ini banyak, ini harus saya ungkap, banyak sekali para ustadz, para kiai yang ngiri kepada beliau. Ngiri bagus. Saya ngiri dengan Ustadz Gus Nur karena Gus Nur bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa saya tidak? Itu bagus. Persaingan, karena dianjurkan juga dalam Al-Quran kan gitu. Allah berlomba-lombalah dalam kebajikan. Tapi ini enggak, titelnya Kiai LCMA mungkin. Bahkan pakai surban. Tapi hatinya iri dengki. Ketika Gus Nur melakukan kesalahan sedikit, keplesetan lidah, malah disebarluaskan di medsos. Akhirnya terungkap. Akhirnya menjadi delik. Dan setelah menjadi delik, diproses. Kiai macam apa seperti ini? Pejuang macam apa yang seperti ini? Tidak mau mengcover teman seperjuangannya. Percuma punya ilmu. Percuma muridnya banyak. Percuma pakai sorban, pakai apa ini namanya? Dan kabarnya surat pengaduan Gus Nur sudah masuk dan akan segera diproses. Kesalahannya apa? Ini kan gara-gara orang yang ngaku dirinya sebagai ulama memotong videonya Gus Nur kemudian disebarluaskan di medsos. Tolol. Pejuang apa itu? Ada sebuah organisasi yang namanya Penggerak Islam Moderat menolak kehadiran Gus Nur karena ceramah-ceramahnya menimbulkan keresahan, menimbulkan disintegrasi atau apa itu namanya, menimbulkan provokasi yang mengakibatkan masyarakat menjadi resah. Kemarin itu gerakan Islam moderat. Apa itu Islam moderat coba? Ini apa bedanya dengan JIL, jaringan Islam moderat? Apa bedanya dengan IN, Nusantara of Islamic? Apa bedanya coba? Itu saja. Artinya SDSB memedi dengan sosok baru kan gitu. Artinya sama aja, ya itu saja orangnya. Sebenarnya kalian itu minoritas saja. Tapi ya itu tadi, karena pengecut, iri dengki, hatinya dikotori dengan hal-hal yang bersifat keiblisan,
maka terjadilah seperti itu. Padahal Gus Nur itu ya, apa yang tidak dilakukan oleh Gus Nur? Sampai kemarin terjadi sesuatu yang hampir-hampir saja di Madura itu. Apa coba yang namanya Islam moderat? Yang namanya Islam dari dulu itu moderat, nggak usah dibilang-bilang Islam moderat. Artinya umat Islam harus mengakui bahwa agama dari Allah tidak hanya satu. Nggak bisa. Inna dina indallahil Islam. Barang siapa mengakui, barang siapa mengambil agama selain agama Islam, maka mereka masuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Artinya Allah nggak terima. Dan barang siapa mengatakan semua agama sama, murtad, menjadi kafir. Makanya di akhir zaman ini kita menghadapi orang yang lebih kafir daripada orang kafir. Model-model kayak gitu itu. Hati-hati makanya kita, saudaraku, seiman, setauhid, seakidah, hati-hati. Sekarang itu banyak orang yang lebih kafir daripada kafir. Ayatnya apa? Ulaika humul kafiruna haqqo. Menerima Allah, nggak menerima Al-Quran. Walaupun hanya satu arah, kafir. Dan kafirnya hak. Menerima Allah, nggak menerima Rasulullah. Karena Rasulullah bukan orang Jawa. Bukan orang Indonesia. Kafir. Dan itu masuk kategori ulaika humul kafiruna haqqo. Hati-hati kalian. Coba kayak yang tadi emak-emak mengatakan seperti itu. Anjing besar, anjing kecil, tai anjing. Itu terbuat dari apa? Al-Quran itu terbuat dari itu moderat. punyanya beragama Islam. Dianggap moderat seperti itu. Yang beragama Islam itu siapa? Orang kafir berbicara seperti itu. Itu sudah lumrah. Adalah Allah. Ya. Orang kafir. Tahu Muhammad Dia tidak memeluk agama Islam, wajar dalam tanda kutip. Dia ngomong seperti itu. adalah anjing kecil. Anjing Tapi orang yang mengaku dirinya Islam, adalah anjing kecil ya. tapi memusuhi saudara muslimnya sendiri yang jelas kesolehannya, Dan Al-Quran itu terbuat tidak menerima hakikat agama Islam, lepas lagi. menolak ketentuan-ketentuan dalam Islam. Ulaika humul kafiruna haqqo. Allah yang bilang, bukan saya. Nggak takut kalian diancam seperti itu sama Allah? Kalian mau melawan Allah pakai apa? Coba. Allah sudah menyontohkan. Kenapa Allah mengkisahkan Fir'aun, mengkisahkan Namrud, mengkisahkan Nabi Isa dengan Judasnya? Untuk keteguhan hati bagi umat Islam yang imannya ingin kuat, ingin mengkristal. Sebagai ibrah bahwa kekuatan apapun yang sifatnya melawan ketentuan Allah hancur. Sehancur-hancurnya. Kalian itu kan cuman orang-orang rendahan. Ibaratnya Yahudi ya Yahudi KW. Ibaratnya pengikutnya para internasionalisnya bagian gedibal. Kasihan sekali kalian itu. Menolak ustadz yang jelas-jelas tukang infak, tukang membantu fakir miskin. Kalian sudah berbuat apa? Selain menfitnah orang, selain menghina orang, berbuat apa sudah? Waktu kemarin ada di Malang tuh,
di Singosari ada orang yang rumahnya roboh tidur di kandang sapi. Apa kalian yang membikinkan rumah si penggerak Islam moderat itu? Gus Nur kan? Sampai orangnya nggak punya malu, minta uang terus sama Gus Nur, sampai akhirnya berapa juta itu? Puluhan juta, hampir 100 juta. Kalian udah ngeluarin apa, wahai? Kalian tuh yang kemarin katanya menolak kedatangan Ustadz Sugi Nur karena ceramahnya mengandung provokasi. Itu kan kata kau, kata kelompok kau yang cuman sedikit itu. Masyarakat itu survei membuktikan nggak ada yang menolak Gus Nur. Senang didatangi Gus Nur. Wong Gus Nur itu dermawan kok, udah kaya, gagah, dermawan. Lah kalian udah rendahan, gedibal, nggak punya uang, rokok saja ngutang kadang-kadang, hanya gaya-gayaan dengan apa namanya itu slogan Islam moderat, tapi nggak pernah berbuat sesuatu amal yang signifikan lah istilahnya. Ada bencana, kalian kemana? Ada orang yang rumahnya roboh, kemana kalian? Bukti, bukan ngecap. Kalian itu kan bisanya cuma ngecap di medsos, ngecap. Beraninya keroyokan, beraninya bersama centeng-centengnya. Nah, itulah kalau gedibal itu ya begitu. Lakum dinukum waliyadi. Sudah sangat bijaksana. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jangan ikut campur, jangan mencampur adukkan. Sudah kurang apa? Selalu bijaksana. Bahasa dalam Al-Quran itu selalu bijaksana. Yang namanya umat Islam itu tidak pernah terganggu dengan acara-acara yang lain, agama-agama penganut-penganut yang lain. Saya nggak mau nyebut agama, agama itu hanya satu. Innad dina indallahil Islam, jelas. Yang lain itu bukan agama. Ini pakai Islam moderat segala apa? Ini yang dianut pasti tokoh dulu yang sudah mati itu, yang mengatakan iblis itu lebih bertauhid karena iblis tidak mau sujud kepada kepada Nabi Adam. Iblis hanya mau sujud kepada Allah. Nggak nyambung. Cendekiawan bahasanya kayak gitu, nggak nyambung. Joko Sembung bawa kolok, nggak nyambung bong, kan gitu. Udah jelas-jelas Allah mengatakan kafir, Allah menghukumi kafir, yang dari Azazil kemudian disebut menjadi iblis. Kok ada bahasa yang mengatakan iblis lebih bertauhid karena hanya mau bersujud kepada Allah, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini artinya hormati. Karena semua pertanyaan yang ditanyakan Allah kepada semuanya, yang bisa menjawab hanya Nabi Adam, yang lain nggak tahu. Maka yang lain, malaikat dan golongan jin itu termasuk Azazil, itu harus menghormati Nabi Adam. Maksudnya begitu. Ini kan tokohnya jin ini yang ngomong seperti ini. Udah mati sekarang. Ini siapa lagi? Ya orang-orang kayak gitu-gitulah yang model-modelnya. Orang-orang yang nggak ada ilmunya, orang-orang yang textbook semuanya.
Ini sangat mengherankan. Iri, dengki, syirik, suudon terus kerjanya. Saya yakin Allah akan menempatkan Gus Nur, karena Allah insya Allah ridho dengan Gus Nur, dan Allah murka dengan kalian semua yang sudah menzalimi Gus Nur. Tunggu 7 kali 7. Kalian semua nggak sadar diperalat oleh mereka, para internasionalis. Kalian hanya dijadikan tumbal. Mbok sadar, kalau sampai meninggal masih dalam posisi dan kondisi seperti itu, apa yang akan terjadi nanti di akhirat kalian itu? Keselamatan akhirat itu penting sekali, karena tidak ada nggak ada limitnya kehidupan di sana itu, nggak ada batas umurnya, karena waktu dimatikan oleh Allah. Jadi nggak ada batasan. Kalau disiksa terus. Sadar itu. Saya masih sayang sama kalian itu, makanya saya bicara seperti ini. Jangan sombong, karena sombongan hanya milik Allah. Dihukuminya kafir iblis oleh Allah karena kesombongan, mengkoreksi apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Itu sombong namanya. Untuk apa jadi orang sombong? Manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya sakit, dan ujung-ujungnya modar. Apa yang disombongin? Mau uangnya 1 juta triliun juga mati, nggak dibawa uangnya itu. Jadi rebutan keturunannya. Bos besar kalian itu kekayaannya lebih dari 1 juta triliun. Dan kalian itu kan hanya dijadikan umpan, dijadikan alat, dijadikan kekeset. Sadarlah. Kalau ngiri dengan apa yang sudah dilakukan oleh Gus Nur, gabung, itu lebih bagus. Gabung, saling menunjang, saling mengisi, saling membantu. Akhirnya apa? Perekonomian rakyat ini menjadi terangkat. Gus Nur itu seorang motivator, seorang pebisnis, menggugah semangat masyarakat yang sudah mulai down karena kezoliman para pengelola Konoha ini. Kalian apa selain hanya melopar lapor seperti itu? Selain kerjaan, selain lapor itu apa gitu loh? Nggak ada gitu kerjaan yang lebih layak, sikit gitu, sikit aja. Selain hanya mengurusi proyek lapor. Semoga Gus Nur Allah lindungi. Dan kita semua sebagai pendukung para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama yang gigih memperjuangkan yang hak, Allah ridhoi dan Allah rahmat. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, agar kita selalu waspada, selalu mawas diri, bahwa umat Islam itu ada duri dalam daging, ada orang yang lebih kafir daripada orang kafir. Ini yang harus kita waspada. Kita tetap bergantung kepada Allah. Allahus Somad, Allahus Somad, Allahus Somad. Wa ma nasrun illa min indillah. Pertolongan, kemenangan hanya di sisi Allah. Tugas kita berjuang. Tugas kita membantu, menyokong para pemimpin kita, para imam kita, para ulama kita, para kiai kita, para ustadz kita yang gigih dan tidak kenal lelah untuk memperjuangkan sesuatu yang hak, yang betul-betul hak yang Allah ridhoi. Semoga kita mendapatkan hidayah terus, mendapatkan inayah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan mencintai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah reaksi saya daripada apa yang peristiwa yang telah dialami oleh guru kita, Ustadz kita Gus Nur. Kita menjadi pelajaran, dan kita sebagai orang yang mengikuti jalan perjuangannya dan
pejuang, para ustadz-ustadz yang lainnya selain Gus Dur, mari kita tetap semangat. Walaupun kita nggak punya apa-apa, kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan perjuangan kita bukan karena untuk memadamkan api, membawa setitik air diciprat-cipratkan ke air yang menyala-nyala yang besar sekali, bukan untuk supaya apinya padam, tapi menunjukkan keterpihakan kita, di mana kita memihak di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman ini kebenaran sudah samar, kebenaran sangat-sangat disamarkan agar umat Islam ini menjadi murtad secara tidak disadari. Semoga kita tetap kuat memegang tauhid dan akidah Islam. Sebentar lagi kita akan menghadapi peristiwa raksasa, peristiwa besar, yaitu Malhamah Kubra. Dan insya Allah kita akan bergabung dengan Rom, kita akan berdamai dengan Rom, dan kita akan mendapatkan ghanimahnya. Pelajari bangsa Rom itu yang mana, bangsa Rom yang mana, bangsa Romawi yang mana. Karena di sini ada Romawi ortodok, ada Romawi pagan. Pelajari, hati-hati itu. Jangan sampai kita salah memihak. Peristiwa yang terjadi di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina itu by design, walaupun sudah ada dalam nubuwah. Dan ini mungkin awal permulaan akan terjadi Malhamah Kubra. Maka hati-hatilah bagi para penguasa, para pengelola negeri ini yang masih gelap mata, yang masih tidak mau melihat suasana alamat-alamat peringatan-peringatan yang Allah turunkan, segeralah bersadar. Ini sudah akhir zaman. KGB Rusia sudah menjelaskan dengan gamblang 2025 Islam akan memimpin dunia. Rusia, KGB Rusia tahu sendiri bagaimana kekuatan Rusia yang sekarang menggempur Ukraina. Jangan mau jadi ketibal, jangan mau jadi penjilat, jangan mau jadi pecundang. Ingat, Islam akan memimpin dunia. Pasti, karena Allah yang bicara ini, bukan Aji. Yang masih jadi ketibal, yang masih jadi penjilat, kembali ke jalan yang benar. Sadar, jangan sampai kalian nanti diburu. Karena ketika Rusia, Vladimir Putin itu sudah menabuh genderang perang, ingat kekuatan Rusia. Ada dalam hadis. Di situ ada ortodok. Ini yang membuat kalang kabut para pengelola. Terpecah pemikirannya. Karena bos besarnya di persimpangan jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.